Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih di Islam itu indah. Buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema waktu-waktu mustajab di bulan Ramadan. Sebelumnya udah dijelasin ya sama guru-guru kita ya, tapi aku recap lagi aja ya. Ya, yang waktu pertama. yang terbaik ketika waktu berbuka puasa. Yang kedua. Ketika waktu azan berkumandang. Yang ketiga. Di antara azan dan iqamah. Dan yang keempat. Ada waktu-waktu yang baik tuh di bulan puasa itu tadi tuh. Maksudnya gimana sih tadi ya? Oh, Bunda Tuti tuh waktu-waktu tertentu sholat duha, Betul. tahajud, sahur Iya, itu betul. ya jamaah ya. Yes, Yang benar. kelima. Berdoa sebelum salam di sholat fardu. Oh, berarti habis tahiyat. Habis tahiyat. Nah, siap. Sekarang yang tadi aku tanya. Apa itu? Bener gak di bulan Ramadan hari Jumat habis sholat asar? Hari Jumat habis sholat Sholat asar. asar. Kenapa enggak sholat Jumat? Oh iya. Kenapa enggak sholat maghrib, Iya. isya, subuh? Kenapa terus harus asar? gimana dong? Ya udah kita lanjut. Yaudah deh, Siap. aku juga bingung. Terima kasih Silakan, Mas Ustaz. Soni, Habib Muhammad, Ustaz Maulana, Bunda Tuti serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ingatlah padaku, kata Allah, maka niscaya aku akan mengingat kalian. Subhanallah, maka mengingat Allah itu bisa kapan saja, di waktu kapan saja kita ingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Mengingat Allah di waktu kita lapang, maka Allah akan mengingat kita di waktu kita sempit. Kita ingat Allah di waktu kita senang, maka Allah akan ingat kita di waktu kita sedang susah ataupun sedang sedih. Tapi ada waktu-waktu khusus nih. Allah itu menciptakan manusia dan Allah paling tahu bahwa manusia itu lemah. Sehingga Allah kasih banyak bonus. Ada bonus yang datang harian, yaitu waktu tahajud. Tadi bonus datang harian waktu tahajud. Kemudian Allah kasih bonus yang datangnya pekanan, mingguan. Apa itu? Hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Ada bonus bulanan. Kapan itu? Ayyamul Bid, 13, 14, 15 Hijriah, setiap bulan Hijriah. Ada bonus tahunan, bulan Ramadan. Nah, kalau begitu kita kumpulin nih bonus dari Allah. Ada satu bonus yakni di waktu setelah asar, di waktu sore, di hari Jumat, plus bonusnya bulan Ramadan pula. Kenapa? Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sampaikan bahwa Nabi SAW pernah bercerita tentang hari Jumat. Keutamaan hari Jumat, memang ada surah tentang Al-Jumu'ah. Beliau menyatakan bahwa di hari Jumat ada suatu waktu jika ada seorang hamba yang beragama Islam berdiri sholat dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan sesuatu dan bertepatan pada waktu tersebut, maka pasti hamba itu akan dikabulkan doanya. Maka Nabi pun mengisyaratkan dalam sabdanya bahwa waktu itu hanyalah sangat pendek. Maka Rasulullah SAW pun menyampaikan kepada para sahabat dan sampai kepada kita, maka carilah waktu singkat itu di mana? Di akhir waktu setelah sholat asar menjelang waktu maghrib. Mirip-mirip dengan waktu berbuka puasa tadi. Maka hari Jumat menjelang buka puasa itu waktu diijabahnya doa plus hari Jumat. Maka disinilah diijabah doa. Sahabat Nabi SAW mereka radhiyallahu anhum ajma'in itu banyak yang kalau tiba hari Jumat setelah asar udah nggak keluar masjid lagi. Di antaranya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan salah, ada yang tinggal duduk berdoa, ada yang mencari keutamaan dengan cara apa? Dengan cara keluar rumah untuk bersedekah. Jadi bukan hanya berdoa dengan cara mengangkat tangan dengan lisan, tapi ada juga yang berdoa dengan gerakan. Mana itu berdoa dengan gerakan? Bersedekah, dia bantuin orang. Ini kan berdoa juga. Sehingga kalau kau bantu orang, Allah akan membantumu. Kau berikan kebaikan kepada orang lain, maka Allah akan berikan kebaikan untukmu.
Jadi tidak terpaku berdoa hanya dengan kalimat saja duduk di masjid, tapi ada juga para sahabat itu yang keluar rumahnya guna untuk menunaikan daripada hajat-hajat keluarganya mungkin atau membantu orang yang sedang kesusahan. Maka carilah kebaikan di waktu yang sangat singkat yang bonus Allah kasih kepada kita ini. Di mana itu? Hari Jumat, habis asar, menjelang buka puasa di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Dan gak cuma doa aja tadi seperti yang tadi Ustadz bilang ya. Benar. Ada keutamaan keluarnya itu Makanya ya. dikatakan ada doa dengan ucapan, ada doa dengan gerakan, ada doa dengan isyarat. Contoh, orang kasih tokonya namanya, toko sumber rezeki. Itu doa tuh. Oh, jadi doa ya. Doa, nggak ada orang kasih tokonya sumber kebangkrutan. Gak mungkin. Gak mungkin benar-benar. Ya. Masya Allah, terima kasih Sama-sama. Masya Allah, tabarakallah. Tuh yang punya hajat semuanya dikencengin lagi doanya. Apalagi ada waktu-waktu tambahannya juga ya. Insya Allah doa kita dikabulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk kita masuk lagi ya. Sekarang kita masuk lagi ke segmen Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Masya Allah, tabarakallah. Dari siapa ya sekarang ya? Aku bacain ya. Dari siapa ya ini? Oh, dirahasiakan namanya. Assalamualaikum Ustadz yang mengisi acara Islam itu Indah. Saya menikah dengan duda anak 2. Sudah 3 tahun menikah. Dari awal menikah suami tidak memberikan nafkah pada saya. Selama ini yang menanggung makan dan lainnya adalah saya. Apakah istri yang bekerja tidak berhak dapat nafkah dari suami? Apakah boleh istri ambil uang suami dari dompetnya untuk beli beras atau beli baju anak? Aduh, boleh nggak tuh ya? Coba deh Ustadz Maulana deh sama Bunda Tuti kali ya. Baik, Bunda siap. Tuti. Ya gini, saya dulu ya. Ya. Ada Habib juga manfaat dong, Bib, bantuin Bib. bertiga Bib. dong. Boleh ya Bib ya? Iya, boleh nih. Gak apa-apa ya? Ya. Ya boleh, asik. Manfaat, hikmah dan kelebihan ketika orang menafkahi. Apa manfaatnya? Manfaatnya untuk mendapatkan kemuliaan. Betapa mulianya orang-orang yang bisa menafkahi. Ada orang pintar mencari uang tapi belum tentu pintar memberi nafkah. Dalam artian pelit. Nah, kalau dalam posisi pelit ini bisa kita ingatkan, sadarkan dia, bantu dia dengan memenuhi kewajibannya. Maka boleh kita ambil tapi sesuai kebutuhan. Nah, untuk memenuhi kewajiban. Ada ini, sedekah yang terbaik adalah sedekah pada keluarga. Benar. Apa hikmahnya? Hikmahnya agar kita mentaati, memenuhi pelaksanaan ketaatan kita kepada Allah. Jadi sebenarnya gini, ketika seorang suami mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya, itu adalah jihad untuknya. Itu adalah pahala yang besar. Kemudian kelebihannya, jikalau engkau memberi nafkah, maka itu adalah kemuliaan yang luar biasa. Masya Allah. Coba dari seorang ibu gimana? Baik, ini fenomena mungkin banyak di zaman sekarang ibu-ibu yang bekerja. Tetapi masalahnya jikalau ibu-ibu bekerja suaminya tidak memberikan nafkah. Nah, yang berdosa suaminya. Bukan berarti lepas tangan, enak nih istrinya bekerja. Nah, membantu ekonomi keluarga, tetapi yang berkewajiban mencari nafkah, memberikan nafkah adalah suami kepada istrinya, suami kepada anak-anaknya, kan wajib hukumnya. Kalau tidak memberikan nafkah berdosa. Tepuk tangan. Iya kan? Ini curhatan seorang wanita. Terus gini, kenapa tadi kan pertanyaannya bolehkah mengambil uang dompet dari suaminya? Boleh kalau. Kalaunya. Ada Ada kalaunya. Kalau memang betul-betul suami sama sekali tidak memberikan nafkah tapi ada uangnya. Untuk yang lain boleh royal. Tapi untuk istrinya enggak. Boleh mengambil dengan syarat ambil secukupnya. Kalau bisa tetap izin. Kenapa? Untuk beli beras, untuk beli pakaian anak-anak. Kan itu memang kewajiban orang tua, terutama suami kepada istri dan anaknya. Jangan sampai mengambil uang di dompet, semuanya diambil buat balas dendam. Rasain ya, biar kosong dompetnya. Jangan begitu juga. Tidak boleh begitu, ada tetap adabnya. Tapi kalau memang dia tidak punya apa-apa, apanya mau diambil? Itu dia. Iya juga ya. Iya. Bunda terima kasih untuk Sama-sama. jawabannya. Coba dari orang-orang Timur Tengah gimana? Jawabannya. Artinya sedikit nasihat buat para wanita baik belum menikah atau yang sudah single parent apa sih? Single mom. Single mom. Artinya jangan gampang tergoda dengan mulut laki-laki. Nikah kalau benar-benar orang mau ngajak nikah, lihat dia kerja nggak. Jangan sampai numpang hidup.
numpang ngopi, numpang rokok. Artinya orang itu hidup kewajiban seperti Bunda Tuti bilang, Ustadz Maulana bilang, laki-laki itu berkewajiban memberikan nafkah. Kalau tidak mampu untuk memberikan nafkah, jangan ngambil anak orang. Kasihan anak orang, keluarga sudah mendidik dia, membesarkan, memberikan makan, terus kita nikah sama dia untuk menyusahkan. Tidak boleh, haram hukumnya. Apalagi nikah memang niat seperti itu. Nah, artinya makanya sebelum nikah atau sesudah nikah kita baca doa yang memang sering kita baca doanya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman. Jadi supaya setiap sesuatu sebelum melangkah itu kita berharap kepada Allah. Kesian orang menikah, kemudian setelah menikah tidak ada nafkah. Ini kan tidak ada nafkah sama sekali, tidak boleh. Itu malah menjadi suami yang dolim. Oh ya Allah. Karena bagi suami itu kan orang laki-laki itu bertanggung jawab. Jadi perempuan itu dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Nabi Muhammad. Kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad, muliakan perempuan sesuai dengan kadarnya. Masya Allah. Apa bisa tergolong laki-laki seperti ad-dayus juga ya? Bi? Dayus Karena itu nggak cemburu, kecemburuan. tidak ada kecemburuan. Nggak ada kegirangan, Ini nggak ada dolim, kepedulian. dia dolim tidak menafkahi istrinya. Semoga terjawab ya jamaah ya, Masya Allah tabarakallah. Nanti kita lanjutin lagi, temanya juga masih sama nih. Waktu-waktu mustajab di bulan Ramadan. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah.